Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, khususnya pemirsa kajianmu Magelang. Saat ini saya berada di SMP Muhammadiyah Ndukun yang beralamat di Banyudono Ndukun. Satu dari 33 SMP dan MTS Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Sosok yang kali ini kita angkat adalah Profesor Siti Baroroh Barit. Beliau dikenal sebagai Ketua Pimpinan Pusat Aisyah selama 20 tahun, sejak tahun 1965 sampai dengan 1985. Ya, sosok perempuan Muhammadiyah Aisyah. Beliau memiliki prestasi yang mendunia. Beliau menyelesaikan sarjana muda di Fakultas Sastra UGM, kemudian menyelesaikan sarjana lengkapnya di Fakultas Sastra UI Jakarta, kemudian melanjutkan kajian tentang filologi, ilmu pernaskahan kuno di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ya. Kemudian pada usia 39 tahun, beliau mendapatkan anugerah sebagai guru besar perempuan Indonesia yang pertama pada saat usianya 39 tahun. Kali ini kita akan berbincang tentang 7 fakta sejarah mengenai Profesor Siti Baroroh Barit. Yang pertama, Profesor Siti Baroroh Barit merupakan kader lengkap betul. Beliau orang asli dari Kauman, Yogyakarta, kampung lahir dan eksis Muhammadiyah. Ya, beliau secara genealogis putri dari Bapak Haji Tamimi, yang Bapak Haji Tamimi adalah keponakan dari Nyonya Ahmad Dahlan. Artinya masih keluarga dekat, kerabat Nyai Ahmad Dahlan. Kemudian secara struktural, Bu Siti Baroroh ini merintis Aisyah sejak dari dasar. Pernah dulu menjadi ketua pimpinan cabang Aisyah Gondomanan, Kota Yogyakarta. Sebelum kemudian naik sampai dengan menjadi pimpinan pusat Aisyah. Ya, beliau nama aslinya adalah Siti Baroroh, dan kemudian punya suami namanya Dr. Barit Isom, seorang dokter bedah yang sempat menjadi direktur PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, lengkap sekali. Beliau menjadi kader Aisyah yang amat lengkap. Fakta yang pertama. Fakta yang kedua, beliau menjadi guru besar perempuan pertama Indonesia pada tahun 1964. Ya, pada saat itu dunia pendidikan Indonesia sempat geger. Tiba-tiba ada seorang dosen yang relatif masih muda, usia 39 tahun, mendapatkan anugerah sebagai guru besar perempuan pertama Indonesia dari Fakultas Sastra UGM.
Pada saat itu tanggal 27 Oktober 1964. Sehingga beliau mau tidak mau menjadi orang perempuan yang pertama sebagai guru besar di Indonesia, perempuan. Kemudian fakta yang ketiga, setahun setelah beliau menjadi guru besar, ketika kemudian ada Muktamar Aisyah, beliau pada tahun 65 dipercaya menjadi ketua umum pimpinan pusat Aisyah. Dan kemudian berlanjut hingga 5 muktamar berikutnya beliau terus dipercaya untuk menjadi ketua. Ya. Tampak sekali memang kepemimpinan beliau yang penuh keteladanan, tegas tapi tetap humanis. Beliau menekankan untuk gerakan Aisyah adalah pendidikan prasekolah, PAUD, TK, ABA. Sehingga sampai saat ini kan lebih dari 20.000 PAUD dan TK ABA se-Indonesia. Itu salah satunya adalah rintisan beliau. Selain beliau juga menginisiasi kejuruan yaitu kebidanan dan keperawatan. Sehingga alhamdulillah saat ini pun Aisyah sudah memiliki 2 universitas, yaitu di Jogja dan di Solo. Kaitannya dengan dan kuat di bidang kesehatan. Ya. Tapi yang cukup menarik, pendapat beliau, setinggi apapun perempuan tetap harus berperan sebagai istri dan sebagai ibu yang sebaik-baiknya. Artinya, jabatan boleh tinggi, tapi peran utamanya tetap sebagai istri dan sebagai anak, punya keluarga, yang semacam itu. Kemudian fakta yang keempat, Profesor Siti Baroroh itu memperkenalkan Aisyah ke seantero dunia. Ya, beliau yang membawa nama Aisyah ke forum global dan menjalin relasi dengan badan-badan dunia, UNESCO, UNICEF, WHO, The Asia Foundation, UNDP, World Bank, dan lain-lain. Dia membawa itu semuanya dengan membuat relasi dengan badan-badan dunia. Beliau ingin mengembangkan dakwah Islam yang berkemajuan, khususnya bagi yang perempuan. Beliau, sehingga ketika dimanapun beliau diberi kesempatan untuk berbicara, beliau memperkenalkan gerakan Aisyah ke seluruh dunia. Kemudian fakta yang kelima ini menarik. Beliau sampai mendapatkan kehormatan menjadi guru besar perempuan Indonesia yang pertama, itu karena moto hidup beliau, hidup untuk menuntut ilmu. Sehingga beliau memang terus saja berusaha untuk menuntut ilmu dimanapun tempatnya, terus saja beliau. Dan beliau kemudian tidak sekadar untuk diri, tapi kemudian memanfaatkannya. Dan beliau kemudian aktif, selain di Aisyah, hingga akhir hayat, beliau juga aktif di ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Sejak berdiri tahun 91 sampai dengan beliau wafat tahun 99, beliau aktif di ICMI. Selain itu, beliau juga ikut serta di Majelis Ulama Indonesia. Beliau yang mengawal, memulai kaitannya dengan ulama perempuan Indonesia. Kemudian fakta yang keenam, penghargaan Bintang Budaya Parama Dharma. Ya, beliau mendapatkan penghargaan yang semacam itu pada tahun 2019. Tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2019. Beliau karena sudah wafat kemudian diwakili oleh keluarga beliau, kemudian mendapatkan penghargaan langsung dari Presiden Indonesia Joko Widodo. Ya, karena besarnya peran beliau untuk memajukan kebudayaan dan membina kebudayaan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang terakhir,
Beliau berteguh hati di Aisyah hingga akhir hayat. Gigih sekali beliau berjuang mendharma baktikan kemampuannya untuk Aisyah hingga akhir hayat. Tahun 1999 ketika beliau wafat, beliau masih tercatat sebagai penasehat pimpinan pusat Aisyah. Tapi di samping itu beliau juga menjadi ketua umum majalah bulanan Suara Aisyah. Ya, beliau tampak sekali keinginan untuk bermakna, bermanfaat hingga akhir hayat. Yang isinya di sini ada berteguh hati di organisasi Aisyah hingga akhir hayat. Itulah 7 fakta sejarah tentang Profesor Siti Baroroh Barit Isom yang bagus sekali, dan insya Allah apabila kita mampu mengambil pelajaran hibroh dari kehidupan beliau, insya Allah kita mendapatkan banyak. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.